pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang amat sangat penting. Oleh karena manusia selalu melihat penampilan luar orang, tetapi Tuhan melihat hati. Itu yang akan kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk hari ini. Ada firman Tuhan yang luar biasa yang kami dengar bersama-sama. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau mengunjungi semua pemirsa yang menyaksikan program ini. Jamah hati kami, jamah mata kami, supaya kami tidak terpukau dengan pandangan-pandangan di depan kami, dengan penampilan-penampilan manusiawi orang. Tetapi kami melihat dengan mata Tuhan, melihat hati. Juga Engkau sekarang melihat hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sudah pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Saudara pemirsa, latar belakang firman Tuhan ini ialah Samuel disuruh oleh Tuhan untuk melantik calon raja pengganti dari Saul yang sudah ditolak oleh Tuhan. Maka dia pergi, Tuhan suruh dia pergi ke rumah Isai di Bethlehem. Saudara pemirsa, waktu dia sampai ke sana, maka Isai menampilkan anak-anaknya. Saudara sekalian, anak-anak Isai yang ditampilkan itu ialah tentara, saudara sekalian. Ya, oleh karena itu penampilan mereka sudah jelas, penampilan yang tegap, gagah,
Kita tahu bagaimana latar belakang Saul. Alkitab mengatakan bahwa Saul itu, saudara sekalian, Saul itu lebih tinggi dari yang lain, lebih gagah. Oleh sebab itu, masih ada dalam pikiran dari Nabi Samuel membayangkan tentang itu tadi, penampilan luar orang. Oleh karena itu, hari ini saya mengajak kita semua, mari kita mulai sadar bahwa pengalaman-pengalaman di belakang kita itu dapat mempengaruhi kita ketika kita memilih sesuatu. Misalnya memilih pakaian, memilih apa? Kendaraan misalnya dapat pengaruhi. Tetapi di sini ketika memilih seorang yang amat sangat penting, yaitu raja, calon raja yang kedua dari Israel, maka saudara sekalian, itu yang amat sangat penting sekarang, di mana kondisi ini dapat mempengaruhi apa yang diajarkan, yang diajarkan oleh Tuhan kepada Nabi Samuel. Muncul anak yang sulung, muncul anak yang kedua, semuanya tentara, muncul anak yang ketiga, kemudian sampai Nabi Samuel katakan, masih adakah anakmu yang lain? Ternyata masih ada satu lagi, anak yang bungsu laki-laki, dia ada di padang, sedang menjaga kawanan ternak. Orang tuanya jadi, saudara sekalian coba saudara bisa bayangkan. Kemudian kita tidak akan menikmati kurban yang mau dipersembahkan itu, kata Nabi Samuel kepada Isai, dan engkau harus panggil anakmu itu. Kemudian disuruhlah satu orang untuk memanggil anak itu, dialah Daud. Katanya pipinya masih kemerah-merahan, seorang remaja kecil, bisanya menggembalakan kambing domba. Tetapi ketika Nabi Samuel melihat dia, dan langsung Tuhan katakan, inilah orangnya. Oleh sebab itu, saya mengajak kita hari ini, apakah itu anak-anak muda yang sedang memilih jodoh? Tentu saya tidak mengatakan pilihlah yang jelek atau yang apa. Tentu penampilan orang juga penting. Ya, ketika kita melihat dia sedang berpakaian dengan baik, dengan sopan, ya, tentu kita akan memilih orang yang tepat seperti itu. Tapi ingat di sini, mari berdoa dengan sungguh-sungguh, ingat dengan sungguh-sungguh bahwa apa? Firman Tuhan ini, kita cenderung untuk melihat penampilan luar orang, tetapi kata firman Tuhan, Tuhan melihat hati. Juga sekarang ini saudara sekalian, Tuhan sedang melihat engkau, melihat hatimu, bagaimana kasihmu kepada Tuhan, bagaimana kesungguhan. Juga Tuhan sedang melihat hati saya yang menyampaikan firman Tuhan ini. Pak tua ini juga harus terus dikoreksi oleh Tuhan. Tuhan lihat hati saya. Apakah saya masih serius melayani Tuhan? Atau sudah ada kepentingan-kepentingan lain? Itulah yang harus kita renungkan pada hari ini. Ingat terus-menerus seumur hidup kita. Ya, nanti kalau kita sudah tua seperti saya, pasangan kita. Ya. Ketika sudah kakek nenek seperti ini, masih adakah yang bisa diandalkan? Tentu tidak ada lagi, saudara sekalian. Oleh karena itu, mari kita berdoa bersama-sama, terus dengan kacamata Tuhan. Melihat orang lain, ya, jangan juga kita kemudian melihat orang yang mukanya serem, kita bayangkan bahwa dia jahat. Ya. Tapi kita melihat, pakai kacamata Tuhanlah kita melihat hati orang. Ya, bahwa Tuhan melihat hati, melihat kasih orang itu kepadanya. Tuhan memperhatikan bagaimana langkah-langkah masa depan orang itu. Mengapa Tuhan tidak mengizinkan tadi 3 tentara yang tegap-tegap tadi dipilih?
Nanti saudara silakan baca dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 11 dikatakan bahwa semua itu mulai dari Saul, panglima tentaranya bernama Abner, seluruh tentara sampai tukang pikul barang, sampai tukang angkut, tukang masak, mereka semuanya ketakutan menghadapi Goliat. Tapi satu yang berani, itulah namanya Daud tadi, yang masih remaja kecil. Itulah yang dilihat oleh Tuhan jangka panjang ke depan. Ketika engkau memilih jodoh, memilih teman kerja, memilih orang yang engkau pekerjakan bila engkau pengusaha, ingat itu. Berdoa, berpuasa, minta mata Tuhan untuk kita bisa melihat dengan tepat orang yang akan bekerja sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Ajar kami, tolong kami, pinjamkan mata-Mu Tuhan, untuk kami dapat melihat bukan hanya penampilan luar saja, tapi penampilan dalam hati orang. Sehingga kami akan mengalami kehidupan masa depan yang lebih terjamin, lebih diberkati ketika kami memilih teman hidup, memilih teman sekerja, memilih orang yang bekerja bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.